Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai volume prisma. Ya, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Asal-usul rumus volume prisma. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai volume prisma, termasuk rumus volume prisma. Dari mana rumus volume prisma itu didapatkan dan apa rumus volume prisma itu. Nah, di sini ada gambar bangun ruang balok dan bangun ruang prisma segitiga ya. Dua bangun ruang prisma segitiga. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya dengan volume prisma? Nah, jadi untuk menentukan rumus umum volume sebuah prisma, kita bisa meninjau dari rumus volume prisma segitiga. Kenapa? Karena rumus volume prisma segitiga itu bisa diturunkan dari rumus volume balok. Nah, coba kita perhatikan gambar ini ya, ada gambar balok dan gambar prisma segitiga. Nah, balok A, B, C, D, E, F, G, H ini jika dibagi dua melalui bidang diagonal ACGE, maka akan diperoleh dua buah prisma segitiga, yaitu prisma ACDEGH dan prisma ABCEFG. Nah, karena bidang diagonal balok membagi balok menjadi dua bagian sama besar, maka volume balok sama dengan 2 kali volume prisma segitiga. Atau dengan kata lain, volume prisma segitiga itu sama dengan setengah kali volume balok ABCDEFGH. Ya, jadi setelah kita tahu bahwa volume prisma segitiga itu sama dengan setengah kali volume balok ABCDEFGH, maka langkah selanjutnya kita bisa tahu nih, apa sih rumus volume prisma secara umum itu? Ya, jadi volume balok ya, di sini volume balok itu rumus umumnya kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, di sini panjangnya kita anggap AB, lebarnya BC, tingginya CG ya. Di sini bisa tuliskan setengah kali AB kali BC kali CG. Kemudian AB kali BC ini merupakan luas bidang ABCD, maka kita bisa tuliskan setengah kali luas bidang ABCD kalikan CG. Nah, luas bidang ABCD ini ternyata juga terdiri dari dua segitiga, yaitu segitiga apa? Segitiga ABC dan segitiga ACD. Maka kita bisa tuliskan dengan setengah kali luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD dikalikan CG. Nah, luas segitiga ABC dan luas segitiga ACD ini merupakan luas segitiga yang luasnya itu sama. Nah, maka kita bisa tuliskan dengan setengah kali 2 kali luas segitiga ABC dikalikan CG. Nah, di sini tinggal kita hitung setengah kali 2 itu 1 ya. Jadinya di sini sama dengan luas segitiga ABC dikalikan CG. Nah, jika kita amati dari gambar prisma segitiga ini, ABC ini merupakan alas ya. Jadi, luas segitiga ABC ini merupakan luas alas, kemudian CG-nya itu, CG ini merupakan tinggi prisma. Nah, jadi volume prisma segitiga itu rumusnya luas alas kali tinggi prisma. Nah, dengan demikian, secara umum volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi prisma. Ya, untuk selanjutnya adalah latihan soal. Perhatikan gambar tenda di samping ini. Sebuah tenda berbentuk prisma segitiga memiliki bagian pintu depan dan belakang yang berbentuk segitiga dengan panjang sisi alasnya itu 2 meter dan tingginya 2,5 meter. Jika panjang tenda atau tinggi prisma ini 3 meter, maka tentukanlah volume tenda tersebut. Nah, langkah penyelesaiannya, kita tahu bahwa luas alas tenda itu merupakan luas segitiga. Maka, volume tenda sama dengan ya rumus volume tenda. Rumus volume prisma secara umum itu luas alas kali tinggi prisma. Nah, karena tenda ini berbentuk segitiga, maka luas alasnya jadi setengah kali alas kali tinggi, dikalikan tinggi prisma.
alasnya, alas segitiganya itu 2 meter, tingginya itu 2,5 meter. Jadinya setengah dikalikan 2 meter dikalikan 2,5 meter dikalikan 3 meter. Nah, ini dihitung dulu ya. Sebenarnya sama. Ya, ini dihitung dulu. Setengah kali 2 meter 1 meter, 1 meter dikalikan 2,5 meter jadinya 2,5 meter persegi. Dikalikan 3 meter, jadinya 2,5 meter persegi dikalikan 3 meter persegi sama dengan 7,5 meter kubik. Nah, jadi volume tenda adalah 7,5 meter kubik. Ya, untuk selanjutnya ada latihan soal yang kedua. Alas sebuah prisma berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi-sisi sejajarnya adalah 12 cm dan 20 cm, serta sisi miringnya 5 cm. Jika tinggi prisma tersebut 25 cm, hitunglah volume prisma. Nah, langkah penyelesaiannya kita gambar terlebih dahulu prisma berbentuk trapesium sama kaki ini ya, biar memudahkan kita dalam mengerjakan. Ya, beserta angka-angkanya. Nah, dari sini kita itu sebelum mencari volume prisma, kita harus mencari terlebih dahulu luas alas prisma dengan cara mencari nilai A-nya ini. Ya. Nilai A ini bisa didapatkan dari 2A sama dengan 20 dikurangi 12. 20 dikurangi 12 ini merupakan sisi sejajarnya ya. 20 dikurangi 12 itu 8, jadinya 2A sama dengan 8, A sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, dari sini kita sudah tahu nilai A sama dengan 4 ya. Maka selanjutnya kita bisa mencari nilai tinggi alas prisma ini atau tinggi trapesium ini. Ya, T ini didapat dari sisi miring dikurangi salah satu sisi siku-sikunya ini. Ya, jadi T kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. T kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16 ya. 5 kuadrat itu 25, 4 kuadrat itu 16. Nah, T kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16, 9. T-nya sama dengan akar 9. T-nya sama dengan 3 ya. Jadi tinggi alas prisma itu 3 cm. Kemudian dari sini kita bisa mencari volume prisma, yaitu dengan cara luas alas kali tinggi prisma. Nah, karena luas alasnya di sini adalah trapesium, maka rumusnya adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 kalikan tinggi prisma. Jumlah sisi sejajar 20 ditambah 12, 32 dibagi 2 dikalikan 3 dikalikan 25. 32 dibagi 2 itu 16, terus dikalikan 3 dikalikan 25. 16 dikalikan 3 itu 48, dikalikan 25 ya tinggi prismanya. Sama dengan 1200 cm kubik. Nah, jadi volume prisma adalah 1200 cm kubik. Ya, untuk selanjutnya latihan soal yang ketiga. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebarnya adalah 3:2. Jika tinggi prisma adalah 30 cm dan volume prisma 2880 cm kubik, tentukan ukuran panjang dan lebar alas prisma tersebut. Ya, jadi langkah penyelesaiannya kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui ya. Di sini diketahui bahwa volume prisma itu 2880 cm kubik. Nah, tinggi prismanya itu 30 cm, perbandingan panjang dan lebarnya itu 3:2. Nah, di sini kita misalkan panjang alasnya adalah 3Y dan lebar alasnya adalah 2Y. Nah, dari rumus volume prisma didapat nilai Y, yaitu volume prisma ya sama dengan berarti luas alas dikalikan tinggi. Volume prismanya itu diketahui 2880 sama dengan luas alasnya persegi panjang, jadinya panjang kali lebar kalikan tinggi. 2880 sama dengan panjangnya itu 3Y, lebarnya 2Y, tingginya 30. Jadinya 2880 sama dengan 3Y dikalikan 2Y, 6Y kuadrat dikalikan 30. 2880 sama dengan 6Y kuadrat dikalikan 30 itu 180Y kuadrat. Nah, jadi 2880 dibagi 180 sama dengan Y kuadrat. Dan 16 sama dengan ya 2880 dibagi 180 itu 16, jadinya 16 sama dengan Y kuadrat. Nah, Y itu sama dengan akar 16, jadi Y-nya ketemu 4. Nah, dari sini kita bisa menghitung ukuran panjang alas dan ukuran lebar alas, yaitu dengan cara memasukkan nilai Y.
Ya, yang di sini ya sudah diketahui 4, maka tinggal kita masukkan saja. Panjang alasnya tadi kita misalkan dengan 3Y, maka jadinya 3 dikalikan 4 itu 12 cm. Kemudian ukuran lebarnya itu kita misalkan dengan 2Y, jadinya 2 dikalikan 4 itu 8 cm. Nah, untuk memastikan bahwa jawaban kita benar atau tidak, kita bisa ngecek ulang volume prisma ya dengan ukuran panjang 12 dan lebarnya 8 cm itu benar apa tidak sih? Volume prismanya itu 2880 cm3. Ya, kita cek saja langsung. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi, sama dengan ya panjang kali lebar, jadinya 12 dikalikan 8 ya, dikalikan tingginya 30 ya. Jadi betul bahwa dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar alas 8 cm itu volume prismanya 2880 cm3. Untuk selanjutnya ada latihan soal HOTS. Ya, soalnya sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 dm kali 8 dm kali 6 dm berisi air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 dm persegi dan sudah terisi air setinggi 12 cm, berapa literkah air pada kaleng berbentuk prisma sekarang? Nah, langkah penyelesaiannya, menurut informasi dari soal bahwa untuk mengetahui berapa liter tinggi air setelah ketambahan air dari kaleng balok, maka dicari terlebih dahulu volume ketinggian air pada kaleng prisma. Baru setelah itu bisa ditemukan berapakah volume air pada kaleng prisma tersebut. Yaitu, volume air pada kaleng balok sama dengan volume ketinggian air pada kaleng prisma. Ukuran kaleng balok sama dengan luas alas kaleng prisma dikalikan ketinggian air. Ya, ukuran kaleng balok tadi 10 kali 8 kali 6 ya. Sama dengan luas alas kaleng prismanya itu 96 dikalikan ketinggian airnya. 10 kali 8 kali 6 itu 480 sama dengan 96 dikalikan ketinggian air. Jadinya 480 dibagi 96 sama dengan ketinggian air. Nah, ketinggian airnya itu sama dengan 5. Nah, jadi ketinggian air adalah 5 desimeter. Nah, untuk kaleng prismanya sudah terisi air setinggi 12 cm. Tahu jika disetarakan ya dengan satuan yang sama itu sama dengan 1,2 desimeter. Nah, dengan demikian dapat ditemukan volume air pada kaleng prisma sekarang. Volume air pada kaleng prisma sekarang itu sama dengan luas alas prisma kali tinggi air sekarang. Sama dengan luas alas prismanya itu 96 dikalikan tinggi air sekarang 1,2 ditambah 5. 1,2 ditambah 5 itu 6,2, jadinya 96 dikalikan 6,2 sama dengan 595,2 liter. Nah, jadi banyaknya air pada kaleng berbentuk prisma sekarang adalah 595,2 liter. Ya, untuk selanjutnya ada tugas. Di sini ada 3 soal untuk tugas ya. Nah, soal-soal yang untuk tugas ini itu jenisnya sama dengan soal yang sudah dibahas di video ini, hanya diganti angkanya saja. Jadi silahkan dikerjakan, semoga bisa menambah pemahaman kalian dan bisa lebih paham dengan materi volume prisma. Ya, terima kasih dan selamat belajar. Semoga dimudahkan dalam memahami materi dan juga dalam mengerjakan soal-soal. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.